kami sebenarnya sangat yakin pada gubernur. Tapi lama kelamaan ini makin aneh. Ya, masa iya gubernur yang mantan Pangkostrat Jenderal yang mempunyai segalanya, relasi segalanya, tidak tahu soal track record Baharudin Siagian? Kenapa kembali ke tangan Baharudin Siagian Dispora Sumut ini? Itu tanda tanya besar. Kami meminta Wakil Gubernur Sumatera Utara tolong sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar Baharudin Siagian segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, karena kami nilai tidak becus dalam bekerja dari hal yang kecil sampai yang besar. Ya, apa kabar saudara? Masih terkait dengan kasus yang ada di Sport Center, kami juga mendapatkan informasi bahwasannya jaringan masyarakat mandiri saat ini melakukan aksi protes. Ada satu hal kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kekeliruan apakah itu? Kami saat ini sudah bersama dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara, Pak Roji Harap. Ya, benar Bang ya? benar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi kita akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel, saya Prasetyo. Ya, Bang Fahru Roji. Ya. Katanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada membuat kekeliruan. Ya, benar. Apa yang Abang temukan? Jadi begini, kekeliruan itu terdapat pada surat yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Baik. Di mana poin kekeliruan tersebut ada di poin ketiga. Di situ terlihat jelas pihak Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Baik. Sumatera Utara. Sebelum dilanjut, Bang Roji, ini surat apa? Di tanggal berapa dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Baik, sebentar, saya lihat dulu ya Bang. Ini dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2023. Ya, artinya baru Bang ya? Baru aja. Perihalnya penetapan pemenang pada paket pekerjaan pembangunan Stadion Madia Atletik yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Baik. Di poin ketiga, disinilah kejanggalan dan kekeliruan itu terdapat. Di mana poin ketiga pihak Dispora mengatakan di sini atas nama PJ Sekda. Baik. Padahal Sekda itu sudah dilantik mulai tahun kemarin pada bulan 8. Baik, tahun 2022 sudah dilantik ya? Iya, sudah Baik. definitif. Namun hari ini terlihat jelas PJ Sekda yang ditulis dan ditandatangani oleh Kadispora. Itulah yang membuat kita kecewa atas kinerja beliau. Karena harusnya sebagai kepala dinas harus menelaah kembali apa yang diperbuat anak buahnya. Kami sudah menangkap bahwasannya kesalahannya ada di tulisan PJ ya, PJ Iya. Sekda, yang seharusnya itu adalah Sekda bukan Sekda, PJ. iya. Baik. Sebenarnya kami juga dari awal terkait dengan kasus Sport Center, Ya. banyak sekali kejanggalan yang kami temukan, mulai dari alas hak tanah yang ternyata itu bukan milik PT PN2, tapi dilegalkan untuk dijual ya. Ya. Baru ada lagi masalah pematang lahan, dan ini kami mendapat informasi yang menarik sekali. Nah, satu kami lihat karena saudara di dalam surat tersebut ada logo Pemprov ya, dan Ya. itu jelas dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Artinya mungkin tidak, Bang Roji, di sini sudah diseptikan atau memang ini skenario yang sudah dibuat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menseptikan. Siapa tahu belakangan ketika ini terjadi pemeriksaan mereka tidak terlibat. Bisa seperti itu, Bang Roji? Ya, begini dia. Artinya kan kalau sebelum ke meja kepala dinas, surat ini terlebih dahulu ke meja-meja yang lain. Baik. Harus ada disposisi-disposisi yang dibaca dengan pegawai yang lain. Nah, harusnya sampai pun di meja Kadispora, harusnya itu kembali membaca
apa saja yang ada dalam poin-poin surat tersebut. Kan begitu? Ya. Nah, kita tidak tahu nih, mereka memang tidak membudayakan membaca atau jangan-jangan Ya. ini jangan-jangan mereka satu kelompok, satu pemahaman. Maksudnya satu kelompok ini apa? Ya, melewati meja sekda. Sengaja gitu ya? Sengaja. Baik. Kita duga sengaja. Ya, kenapa begitu? Masa iya dia tidak tahu bahwasanya sekda sudah definitif? Kalau dibilang salah ketik, alasannya salah ketik nih, biasalah kan pejabat mengatakan salah ketik. Tapi ini negara. Maaf, persoalannya satu hal saja. Kalau mau belajar itu bukan di pemerintahan. Atau di sini Bang Roji memang ada tidak dugaan di sini ada yang menghasilkan cuan di sini? Ya, terlepaslah dari situ semua. Baik. Begitu kan. Tapi kita juga patut menduga, Bang, bahwasanya kalau memang ini terjadi satu kelompok atau satu pemahaman untuk sengaja melewatkan meja sekda, jangan sampai Ya. lahir di pikiran masyarakat ada penguasa dan pengusaha di balik ini. Mohon maaf, ini terlihat kecil masalahnya, tapi yakinlah ini berefek besar. Makanya gubernur harus tegas. Dan sekarang gubernur tidak tegas. Ya, kita lihatlah sekarang gubernur sering ketika anak buahnya membuat kesalahan, ya itu anak buah saya yang minta maaf. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya ditindak tegas. Bukan dia yang minta maaf. Atau jangan-jangan ini mungkin kesalahan gubernur juga? Allahu a'lam. Itu terlepas. Kalau memang dia ingin Sumatera Utara ini bermartabat, dia harus tindak tegas pejabat yang seperti ini, anak buah dia seperti ini. Bukan dilindungi? Bukan dilindungi atau seolah-olah pasang badan gitu. Atau Jangan. memang ini instruksi beliau? Ada dugaan? Kita tidak tahu kalau Baik. itu. Makanya kalau ini memang ada satu pemahaman mereka, kita duga kalau memang ini jangan sampai lahir di pikiran masyarakat ada penguasa dan pengusaha di balik ini. Baik, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara kan tidak hanya gubernur, tapi ada wakil gubernur ya. Siap. Nah, apa tidak tahu wakil gubernur persoalan ini? Nah begini, kita sama-sama tahu gubernur dan wakil gubernur itu harus kita sepakati dahulu, itu adalah sama-sama pilihan rakyat, Baik, ya kan? Jadi hari ini kita melihat gubernur sibuk dengan, ya kita nggak tahu apa ya kesibukan dia, mungkin ingin Sumatera Utara bermartabat. Nah hari ini makanya besar harapan kami sebagai pemuda masyarakat, wakil gubernur Sumatera Utara ambil sikap, tolong sampaikan kepada gubernur agar tidak memelihara pejabat yang tidak yang melalaikan membaca atau sudah mengabaikan budaya membaca. baik. Begitu. Nah, kalau itu harapan dari Bang Roji dan juga kawan-kawan dari JMM, artinya selama ini wakil gubernur tidak bersuara, menasihati ataupun memberi masukan kepada gubernur Sumatera Utara. Ya, kalau saya rasa gubernur dan wakil gubernur sampai sejauh ini masih sama-sama berjalan untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Tapi lagi-lagi saya sampaikan yang seperti Abang tanya tadi, kenapa wakil gubernur tidak ngambil sikap begitu kan, atau hanya gubernur saja yang bekerja? Tidak. Nah hari ini besar harapan kami, mungkin abang juga menganggap wakil gubernur tidak mengetahui ini. Nggak mungkin mereka tidak mengetahui ini, Bang. Kalaupun mereka tidak mengetahui ini kita sampaikan supaya mereka mengetahui. Dan ini bisa disampaikan oleh JMM dalam aksi demo ya? Iya, dengan aksi demo yang pertama minggu kemarin, tadi siang, dan mungkin akan berlanjut kembali. Nah hari ini kami sangat berharap besar dengan wakil gubernur Sumatera Utara. Kenapa kami minta wakil gubernur Sumatera Utara? Karena sama-sama kita tahu gubernur Sumatera Utara itu sekarang kayaknya agak-agak sibuk gitu. Ya. Iya kan? Wakil gubernur Sumatera Utara juga sibuk. Tapi inilah besar harapan kami. Mungkin wakil gubernur Sumatera Utara juga termasuk dalam golongan milenial juga. Rasanya sejiwa gitu. Minta tolong kami agar disampaikan kepada gubernur. Baik, Bang Roji, kita kembali persoalan awal. Di sini ada salah ketik, Ya. dugaan
ada permainan ya dalam penulisan nama, atau memang Sekda sengaja tidak diajak Ya, dalam proyek untuk penetapan pemenang tender ya. ya. Ini tender atletik tadi ya. Iya, Nah, kalau ini tender pembangunan Stadion Madia Atletik. baik, dalam tender ini kira-kira apa yang dirugikan mungkin ke depan kalau ini dibiarkan? Ya begini. Kalau ini dibiarkan, kerugian yang pertama adalah kerugian administrasi. Kenapa begitu? Harusnya sosok pejabat eselon 2 itu sudah tuntas dalam pendidikan. Jadi ini adalah anggaran yang cukup besar. Begitu. Bisa salah ketik. Berarti kan bagaimana dia mau mengurusi sport center yang begitu fantastis nantinya, atau kemudian bagaimana dia akan mengurusi pekan olahraga nasional sementara dari hal yang kecil seperti ini Salah ya? dia tidak mampu. Baik. Dia tidak becus. Itu yang akan merugikan kita. Gimana Sumatera Utara ini akan bermartabat? Dan kami, ya Bang Roji, kami potong. Sepertinya ini kan diteken oleh Kadispora yang baru ya, Iya. Barudin, dan Ya. juga sebelum-sebelumnya, periode sebelumnya juga menjadi Dispora ya, Ya. Kadispora ya. Nah, kami mendapat informasi juga JMM menyoroti juga beberapa kasus sebenarnya, bukan hanya kesalahan ini yang terjadi ya, tetapi track record Barudin Syagian ini memang sudah ada jeleknya, seperti itu. Ya, jadi begini. Mungkin jangankan kami, ya kan, yang mahasiswa sekarang, apalagi gubernur, seorang jenderal, mantan Pangkostrat, yang lebih luas channelnya, relasinya, pengetahuannya, pasti tahu bahwa beliau Kadispora Ya. pernah sebagai seorang terperiksa di penegak hukum, baik itu di kepolisian daerah Sumatera Utara maupun di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, kita tidak ingin mencampur itu. Baik. Biarlah gubernur melihat secara cermat dan bijaksana. Apakah pantas pejabat yang seperti ini dipertahankan? Lagi-lagi, kami mengatakan ini alam menyeleksi cara kinerja Kadispora. Baik. Alam pun menyeleksinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Tanpa sengaja dia meneken yang surat di dalamnya itu salah. Tidak sengaja atau Dengan indikasi? alasan tidak sengaja. baik. Dengan alasan tidak sengaja atau salah ketik. Begitu dia. Baik. Tapi kalau dari analisis dari JMM sendiri, gubernur kita mantan Pangkostrat, Ya. kan seperti itu. Ya. Nah, apa mungkin dengan track record dari Barudin Syagian, dia tidak salah pilih memilih sebagai Kadispora Sumatera Utara? Nah, kalau kami menilainya, kami sebenarnya sangat yakin pada gubernur. Tapi lama kelamaan ini makin aneh. Ya. Ya, masa iya gubernur yang mantan Pangkostrat, jenderal, yang mempunyai segalanya, relasi segalanya, tidak tahu soal track record Baharudin Syagian? Tentu kami sangat kecewa. Harusnya gubernur itu lebih jeli Baik. dan harus lebih cermat dan pastinya harus lebih bijaksana. Artinya ada kesalahan gubernur sejak awal. JMM menilai seperti itu. Ya, kami tidak menilai dia salah, tapi kami nilai gubernur tidak tepat. Baik. Tapi kalau masalah sport center ini menarik sekali karena sejak awal mulai dari pembelian lahan ini sudah bermasalah kasus sport center. Tapi lagi-lagi tidak ada penyelesaian yang dilakukan ataupun diambil kebijakan oleh Gubernur Sumatera Utara. Atau ada tidak dugaan dari JMM ini memang sudah lingkaran, ada kerjasama antara lembaga ataupun instansi negara di Sumatera Utara. Nah, ini menarik. Jadi kembali kita ke awal. Kadispora ini juga mantan Kadispora juga. Baik. Iya kan? Baik. Dulu dia juga sebagai Kadispora dan meninggalkan jejak digital yang kami anggap itu kurang berkesan. Nah, kembali ke sport center. Hal yang kecil aja bang, dia nggak tuntas untuk mengatasinya. Dan kita yang nggak seperti yang surat tadi ya? Iya, hal seperti ketikan saja dia tidak mampu membacanya. Padahal tulisannya begitu besar gitu. Dan tebal, hitam. Tebal ya.
Kenapa malah mau mengurus support center? Itu sangat kami yakin dia tidak mampu untuk mengurus itu. Dan soal gubernur tidak menindak tegas atau seolah diam, ya kalau itu kita campurin. Baik, rencana dari pembuatan sports center kan jauh sudah dilakukan sebelumnya, dan ini juga pada masa Kadispora Baharudin Syagian sebelum dia pindah ke dinas lain, kan seperti itu. Mungkinkah gubernur karena sudah mengetahui bahwasannya memang proyek ini sudah bermasalah, lantas dilimpahkan kembali kepada sang pembuat rencana? Makanya kami sampaikan, jangan sampai lahir di pemikiran masyarakat ada pengusaha dan penguasa di balik ini semua. Dugaannya ada? Ya, bisa jadi. Kita menduga itu. Kenapa kembali ke tangan Baharudin Syagian Dispora Sumut ini? Itu tanda tanya besar. Padahal kita ketahui bersama, mungkin gubernur lebih tahu gimana track record beliau. Baik, terakhir Bang Roji, ada tidak solusi sebenarnya? Ini kan sangat mudah sekali. Kita sudah tahu persoalan dari sport center kan adalah persoalan dari lahan, dan juga ada rencana berikutnya. Ini sudah ada yang memang kapasitasnya untuk mengatur hal ini, sudah ada bidang-bidangnya. Iya. Bagaimana seorang gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini agar masyarakat juga tidak ada yang dirugikan di dalamnya? Sederhana sih. Kami rasa gubernur harus bersikap bijaksana. Begitu. Karena sudah ada bidang-bidangnya yang harus mengatur itu semua. Tapi kan pucuk pimpinan di Sumatera Utara ini, orang nomor 1 di Sumatera Utara ini adalah Bapak Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Saya rasa ketika dia bijaksana, maka persoalan sport center akan selesai dan tidak menyakiti hati masyarakat. Tapi JMM yakin ya gubernur tidak terlibat dalam sport center? Atau cuma Baharudin? Atau dua-dua terlibat? Kalau masalah sport center itu kan pemerintah Sumatera Utara. Baik. Tentunya ada gubernurnya, ada OPD-nya. Baik. Kita tidak mengatakan mereka adalah dalang itu semua, tidak. Tapi yang pastinya secara struktural mereka pasti terlibat. Dan terakhir, kami minta Wakil Gubernur Sumatera Utara tolong sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar Baharudin Syagian segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, karena kami nilai tidak becus dalam bekerja dari hal yang kecil sampai yang besar. Harusnya Kadispora kembali belajar Iqra, membaca. Sekian. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya selalu Bang Roji. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara. Siapa itu Bang namanya? Fahru Roji Harap ya. Fahru Roji Harap, saya Prasetyo untuk eksklusif Aktual Channel.